Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar dan saya adalah seorang guru. Baru-baru ini jagat sosial media sedang ramai dengan berita kasus korupsi 300 triliun. Selain karena jumlah korupsinya yang sangat besar, 300 triliun, kasus ini juga viral karena hukumannya yang sangat ringan. Dari tuntutan yang sangat ringan, yaitu 12 tahun penjara untuk kerugian negara sekitar 300 triliun, pada akhirnya vonis yang dijatuhkan hanya 6,5 tahun. Ini entah pemerintah kita yang terlalu baik atau emang. Yang lebih menarik perhatian lagi, katanya salah satu di antara pertimbangan hukuman bisa serendah itu adalah karena terdakwa berperilaku sopan dan punya keluarga yang ditanggung di rumah. Maksudnya emang bisa ya perilaku sopan dan punya keluarga itu menjadi alasan hukuman menjadi lebih ringan? Kalau emang bisa, mungkin ini saatnya para Gen Z penganut child free untuk segera memikirkan ulang keputusannya. Ternyata punya anak itu bisa menguntungkan loh. Jadi kalau nanti kamu korupsi, hukumannya nggak berat-berat amat. Terlepas dari benar atau tidaknya, tepat atau tidaknya berita tersebut, saya mau mengajak teman-teman semua belajar dari kasus ini. Pelajaran pertama, kita akan membahas arti dari kata korupsi. Udah tahu belum? Jangan-jangan cuma ngomong doang korupsi-korupsi, padahal nggak tahu artinya apa. Kalau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Sedangkan kalau ditambahin kata-kata waktu, jadinya korupsi waktu, maka artinya menjadi penyalahgunaan waktu kerja untuk kepentingan pribadi. Atau arti yang ketiga, ketika korupsi ditambah imbuhan menjadi mengorupsi, maka artinya menyelewengkan atau menggelapkan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa korupsi itu adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau orang lain dengan melanggar aturan atau etika. Ada banyak bentuk korupsi, tapi dua diantaranya adalah gratifikasi dan penggelapan dana. Gratifikasi kita sebut juga, kita kenal juga dengan istilah penyuapan atau sogok menyogok. Kalau di lingkungan sekolah, contohnya adalah ketika ada orang tua nih misalnya mau anaknya juara 1, tapi bukannya belajar, orang tua malah membayar gurunya supaya gurunya menjadikan si anak yang tadinya tidak pantas juara 1 menjadi juara 1. Ini namanya sogok atau gratifikasi. Bentuk korupsi yang kedua adalah penggelapan dana. Contohnya ketika sekolah menggalang dana dari siswa-siswi dan orang tua siswa untuk memberikan bantuan kepada korban bencana alam, tapi ada oknum guru yang menggunakan uang tersebut untuk kepentingannya pribadi. Nah, itu adalah diantara contoh penggelapan dana. Pelajaran kedua yang akan kita bahas adalah, kamu tahu nggak sih 300 triliun itu seberapa banyak? Kalau secara matematika, secara penulisan matematika, 300 triliun itu nolnya ada 14. Ada 14 nolnya. Ini panjang banget ya. Nah, sebenarnya nggak jauh beda sih sama gaji guru. Bedanya kalau gaji guru yang panjang banget itu penantiannya. Kapan aja gaji guru bisa naik? Udah kebayang belum seberapa banyak 300 triliun itu? Uang sebanyak itu kalau kita pakai untuk menggaji guru honorer dengan gaji 800.000 per bulan, maka uang itu bisa dipakai untuk menggaji guru tersebut selama 375 juta bulan atau sekitar 31 juta tahun. Kebayang gak sih? Guru udah dalam bentuk fosil, terus masih ditanya semangat pagi, terus fosil gurunya kayak bodo amat. Ya maksudnya sebesar itu loh uang 300 triliun itu. Belum lagi sempat ada berita yang mengatakan bahwa
Pemerintah menyatakan siapa saja yang mengembalikan uang korupsinya ada kemungkinan akan dimaafkan. Malahan pemerintah bilang kalau malu mengembalikannya ya diem-diem aja. Ya agak miris sih ya ketika ada teman sejawat guru yang rela mulung demi untuk mendapatkan penghasilan yang halal dan tidak terlibat dalam hal-hal yang kriminal. Di sisi lain ada koruptor yang korupsi dana yang banyak banget, miliaran bahkan sampai triliunan, yang mungkin uang itu udah dipakai usaha, udah berkembang, udah menghasilkan omset yang lebih banyak dari uang yang dikorupsi, yang omsetnya itu setiap tahun naik. Pas November Desember gini. Ngebut Pak. Yang modelan begini malah dijanjikan akan dimaafkan kalau mengembalikan uangnya. Ini kita lagi ngomongin koruptor, apa bang keliling sih? Jadi pelajaran apa yang bisa kita ambil dari pembahasan kali ini? Yang pertama, adil yang sesungguhnya itu bukan di dunia, tapi nanti di akhirat. Yang kedua, jangan meminta keadilan kepada manusia, tapi memintalah keadilan hanya kepada Allah. Yang ketiga, kalau kita rasa hukum di dunia masih kurang, biar saja Allah nanti yang mencukupinya dengan caranya Allah. Yang keempat, jadikan setiap permasalahan itu sebagai pelajaran. Tapi jangan sampai kita terlarut-larut dalam menyalahkan orang. Karena kesalahan orang nggak bahaya sama sekali buat kita. Yang akan berbahaya buat kita adalah kesalahan diri kita sendiri. Karena masalah-masalah hidup itu diundang oleh dosa kita, bukan dosa orang. Mau orang lain korupsi 300 triliun, 400, 500, itu mah urusan dia. Dan orang-orang yang berkepentingan di dalamnya. Kalau kayak kita warga biasa, cukup ambil pelajaran dan jangan berlarut-larut dalam dosa dia. Kenapa? Karena yang berbahaya buat kita adalah dosa kita sendiri. Pikirin juga dosa kita, jangan cuma ngomongin dosa orang. Kalau kalian punya kesimpulan lain nggak? Kalau ada, kita diskusi di kolom komentar ya.